Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu, dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang leukemia. Leukemia itu merupakan adalah keganasan hepatologik yang dimana banyak sel-sel neoplastik yang disertai dengan gangguan diferensiasi itu banyak beredar pada sistem peredaran darah tepi, yaitu di mana keganasan tersebut terjadi di sumsum tulang, kemudian beredar sel-sel leukemianya itu secara sistemik. Nah, leukemia sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu leukemia akut dan leukemia kronis. Nah, leukemia akut itu merupakan leukemia yang perjalanan klinisnya itu cepat, di mana jika seorang penderita mengalami leukemia akut namun tidak diobati, maka penderita bisa meninggal hanya dalam waktu 2 sampai 4 bulan. Nah, leukemia akut sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada leukemia akut limfoblastik leukemia yaitu ALL, ada juga leukemia AML begitu. Nah, leukemia ALL, leukemia limfoblastik akut ini dibagi menjadi tiga jenis lagi, yaitu L1, L2, dan L3. Leukemia ALL yang L1 itu merupakan ALL dengan limfoblast kecil-kecil dan merupakan 84% dari ALL. L2 adalah sel yang lebih besar, inti reguler, kromatin bergumpal, dan nukleoli prominent sitoplasma banyak dan merupakan 14% dari ALL. Dan L3 sendiri itu merupakan mirip seperti limfoma Buckwheat, akan tetapi sitoplasmanya basofil dan banyak vakuola, hanya 1% dari ALL. Sedangkan patofisiologisnya sendiri itu proses leukemia akut dimulai dari transformasi sel ganas, induk hepatologik atau turunannya. Proliferasi sel ganas ini menghasilkan sel leukemia dan mengakibatkan penekanan hematopoiesis normal sehingga terjadi bone marrow failure. Infiltrasi sel leukemia ke dalam organ sehingga menimbulkan organomegali serta katabolisme sel meningkat sehingga terjadi keadaan hiperkatabolik. Dari manifestasi klinisnya sendiri, keadaan hiperkatabolik, infiltrasi organ, dan gejala sumsum tulang itu masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, seperti keadaan hiperkatabolik yang biasa terjadi pada leukemia ALL itu antara lain pasien biasa mengalami keringat malam sama keadaan gagal ginjal tuh hiperurikemia, di mana keadaan urin itu lebih banyak yang dikeluarkan, serta tanda-tanda infiltrasi organ oleh sel-sel leukemia itu yang pertama pasien biasanya mengalami nyeri tulang, yang kedua itu adanya limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening, serta adanya splenomegali dan hepatomegali, yaitu spleen dan heparnya itu membesar, serta juga disertai dengan sindrom meningeal seperti orang yang muntah-muntah, pandangan kabur, dan kaku kuduk seperti itu. Nah, gejala pada kegagalan sumsum tulangnya sendiri antara lain pasien itu mengalami anemia, yaitu pucat dan lemah, serta trombositopenia begitu, yaitu jumlah trombosit di bawah normal. Sedangkan gejala lain yang biasanya terjadi juga leukositosis, yaitu di mana jumlah leukosit di atas 50.000, koagulopati DIC, dan fibrinolitis primer, serta juga diiringi dengan sindrom lisis tumor. Keadaan laboratorik biasanya pada pemeriksaan darah tepi itu ditemukan anemia normokromik normositer serta trombositopeni, dan juga dari sel hapusan darah tepi itu dijumpai banyak sel-sel muda seperti myoblas, promyoblas, limfoblas, monoblas, dan eritroblas atau megakarosit. Sedangkan pada pemeriksaan sumsum tulangnya itu hampir semua
sel sumsum tulang diganti oleh sel-sel leukemia. Diagnosisnya itu bisa ditegakkan bagi pasien yang menderita ALL itu antara lain jika ditemui anemia, pendarahan dan infeksi, hiperkatabolik, dan ditemui hepatomegali, splenomegali, dan limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Serta dari pemeriksaan hapusan darah tepinya itu ditemukan sel blastnya itu lebih dari 5%, dan pada pemeriksaan sumsum tulangnya itu sel blast itu di atas 30%. Untuk terapinya sendiri, terapi yang ALL itu terdiri dari terapi spesifik dan terapi suportif. Terapi spesifik itu yaitu diberikan kemoterapi, yaitu diberikan obat-obatan yang bersifat kemoterapi seperti VCR, habis itu LASP dan PrEP. Kalau untuk PCR-nya sendiri itu biasanya diberikan dosis 1,5 mg per minggu. Dan kemoterapi yang post remisinya diberikan kemoterapi lanjutan dan transplantasi sumsum tulang. Sedangkan untuk terapi suportif biasanya itu diberikan obat-obatan untuk mengatasi anemia, karena biasanya orang leukemia itu disertai dengan anemia. Dan juga diberikan terapi untuk mengatasi infeksinya. Jika orangnya mengalami infeksi, yaitu biasa diberikan antibiotik dan transfusi konsentrat granulosit. Serta untuk mengatasi trombositopenia biasanya juga diberikan transfusi trombosit dan pengolahan dari sindrom lisis tumor. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan leukemia kronik limfoid atau biasa disebut dengan CLL. Leukemia limfoid kronik atau CLL terdiri dari beberapa jenis kelainan yang ditandai oleh proliferasi sel B maupun sel T. Leukemia kronik limfoid terdiri dari 3 jenis, yaitu leukemia limfosit kronik, yang kedua leukemia prolifositik, dan yang ketiga yaitu leukemia sel berambut. Manifestasi klinisnya yaitu 20% dari penderita itu hanya asimptomatik atau tidak disertai dengan gejala yang berat. Serta limfadenopati, yaitu perbesaran kelenjar limfa, anemia, splenomegali terjadi di 50% dari penderita, hepatomegali, dan herpes zoster pruritus. Dari pemeriksaan laboratoriumnya sendiri biasanya ditemui limfositosis itu jumlahnya di atas 30.000 yang terdiri dari sel-sel limfosit kecil. Juga ditemui anemia normokromik normositer disertai dengan trombositopeni. Sedangkan dari pemeriksaan sumsum tulangnya sendiri ditemukan infiltrasi limfosit hingga 25-95%. Diagnosis dapat ditegakkan bagi penderita yang mengalami CLL jika ditemukan beberapa ciri seperti 1. Limfositosis, yaitu jumlahnya sampai 30.000 selama 1 bulan atau lebih. Yang kedua yaitu ditemukan adanya antigen CD5 antigen positif, serta sumsum tulang, pemeriksaan sumsum tulang dengan jumlah limfosit itu di atas 30%. Dan jika dilakukan pemeriksaan sel darah tepi itu ditemukan lebih dari 50% itu sel-sel limfosit imatur. Nah, untuk terapinya sendiri itu diberikan obat-obatan kemoterapi seperti chlorambucil 4-6 mg per hari dan diberikan selama 4 bulan, serta diberikan prednisone 40-60 mg per hari. Demikian dari pembahasan mengenai LO hari ini tentang leukemia ALL dan leukemia kronik CLL.
Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.